Tapi kalau pemain bisa berdiplomasi, menurut gue pelatih juga bisa berdiplomasi. Kita ketemu lagi di One on One. Abram, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Oke, berarti kedua kali ya, terakhir tuh 2017 setelah SEA Games. SEA Games 2017 waktu itu dapat perak. Ya, jarang-jarang ada yang kasih 2 kali. Iya. 2019 nggak dapat apa-apa. Kita kenapa menggunakan baju Setapak Karena IBL kan berhenti karena pandemi. Jadi juara IBL masih sama. Gila, segitu cintanya sama Setapak, kenapa? Karena mungkin masih digaji. Oke, nih jadi sekarang kita mainnya, karena kan sekarang lagi physical distancing. Jadi waktu itu sih sebenarnya kalau lihat game waktu itu ketatnya kita ya dulu ya. Oh ya, sampai jus. Sampai jus ya. Nah, sekarang kita mainnya adalah horse aja, main horse. Jadi saling ngikutin, tapi kita ada hukumannya. Apa nih? Hukumannya adalah, jadi sebenarnya tadi nggak kepikiran. Boleh Vincent kesini aja, Sen, maju aja. Ini pegangin sama Vincent loh kameranya, coba kita kasih lihat dulu. Halo. Vincent lagi dapat tugas dulu sekarang. Jadi gini, sekarang kita mau ngasih tahu hukumannya apa, karena kebetulan di rumah kau gini, Kak Diana ada satu hobi baru. Dan semoga hobi itu buat Ogi sih hobinya kurang menyenangkan ya. Dan itu jadi hukumannya. Oh, apa nih? Menarik ya kayaknya. Menarik ya. Nih. Nah, sini. Tuh, sini masuk. Siap. Sini. Nah. Ini ada. Nanti aku mau masuk kamera, aku jadi pakai ini dulu. Nah, ini hobinya apa? Gosok batu, bersihin batu, ya biar bersih, ya kan? Kenapa emang? Iya. Jadi oke ya. Jadi hukumannya kalau nanti yang kalah horse, lu harus mencuci batu ada satu bagian gitu ya. Iya, yang ada di sini aja lah. Pulangnya besok dong. Pulangnya besok dong. Nggak usah. Oke, siap ya? Siap. Oke, kita ke Let's go. lapangan. Let's go. Wah, udah semangat nih mau nonton pertandingannya. Pengen lihat gua kalah ya. Mendingan lu subscribe dulu nih channel ini ya. Like juga boleh, komen juga boleh. Udah? Udah belum? Sekarang baru kita ke pertandingannya. Oke, sekarang siapa yang duluan? Shoot dulu biasa, beli bola. Beli bola. Apa ini? 3 point. 3 point, dari situ, dari angka Dari 8. 8. Dari angka 8. Ya, bola gua. Sebelum kita mulai nanti di akhir Abraham bakal ngasih satu sepatu adik satunya. Sepatu paling bagus di dunia. Nah itu dia ya. Nanti pertanyaannya apa tapi nanti di akhir. Round 1. Fight. Aduh, jangan kasih yang susah-susah dulu sebenarnya. Yang gini aja nih, gini ya dari sini nih ya. Tapi mantul. Aduh. Ini fundamental sih, gampang sih. Oke. Itu dari backbone. Oke. Udah. Nih, yang fundamental betulan tuh nih ya, cuman gini doang nih. Dari sini aja. Tuh. Backshot udah. Backshot, cuman orang tuh kadang-kadang kalau kayak gini beban. Dari sini aja deh. Ini ya. Biasa aja, biasa maksudnya. Jangan tegang. Dan kan backshot tuh standar, semua juga pasti dipelajari. Oke. Abraham sekarang lagi COVID-19, jadi kegiatannya ngapain aja? Karena gue denger katanya lu sekarang lagi punya hobi baru. Oh, Apa tuh? jadi kan kalau COVID-19 kan, ya pasti tetap jaga kondisi, Iya. nge-gym. Tapi kan nggak mungkin nge-gym seharian. Bener, harus ada hiburan juga ya yang lain kan? Hiburan gua sekarang gua ngerakit model kit, Oke, itu model kayak Tamiya gitu tuh. Gundam, Oh. kapal, pesawat, Udah punya banyak tuh. lumayan. Ada ya 5-6 biji lah. Ya, dan setahu gue sama gue punya temen yang emang suka kayak gitu, itu katanya lumayan edik ya. Jadi Oh kalau iya, udah beres parah. satu,
mau beli lagi, bikin lagi kayak gitu. Oke. Cuma edit gua lumayan agak parah. Nah, Gua bisa lupa balas chat cewek gua. tapi ada nggak apa model kit ya, sebutannya model kit ya? Model kit yang lu sebenarnya pengen banget tapi sampai sekarang lu belum kesampaian. Ada, Apa? jadi Siapa tahu tiba-tiba ada yang ngasih. Kita mah iya, ya kita mah mancing. mancing. Coba apa lo? Nah, gue tuh pengen ini sih Perfect Strike Gundam. Jadi itu kayak sekitar 60 cm tingginya. Oke. 60 cm tinggi segini lumayan. Iya. Terus tapi ya mungkin kayak harganya tapi lumayan. Cuma Iya. kayak kalau dipikir-pikir ya wisely kayak kurang wise kalau dibeli. Kalau dibeli saat ini mungkin Dibeli ya. saat ini ya. Iya, Maksudnya iya. kalau misalnya 6 bulan lagi Iya. di wise. Iya, gitu. Abraham sekarang kelihatannya lagi ada kesibukan juga sama sang pacar untuk punya bisnis kuliner online ya. Ah iya. Itu gimana sih ceritanya? Jadi kan setelah dia bete. Dicurhat. Jadi bisnis ini muncul karena Dia bete-bete. Dia bete-bete. Oke, terus Nggak melulu karena itu, karena dipikir-pikir juga kan seharian model ngerjain ngerakit, dipikir-pikir juga kayak waktunya tuh sebenarnya kayak bisa dikerjakan buat hal yang lain. Iya. Jadi kan ya kita coba aja, kenapa kita nggak coba bisnis aja? Ya Iya. maksudnya kalaupun nggak berhasil ya kan, yang penting udah nyoba dulu. Kalau gagal kan bisa jadiin pelajaran dulu, mumpung masih Iya, muda. betul. Ya makanya kayak ini kan juga kayak memperluas diri kita sendiri juga, menjadi pribadi yang lebih baik juga, kayak Iya. belajar banyak hal juga. Iya. Makanya emang ini COVID-19 ini juga membuat kita jadi berkembang ya, Iya, belajar berkembang. segala Saya bisa Photoshop sekarang. Wih, Oh, iya, siap. iya, jadi kan Bikin konten sendiri loh. bikin konten sendiri. Oke, itu jadi belajar juga. Nah, akhirnya ngambil kalau nggak salah ini kan apa pork belly dari Oh iya, dari Bangka. kan. Instagramnya apa boleh kasih tahu? @buncitbelly.id. @buncitbelly ya. Oke. Tapi orangnya yang jualan nggak buncit. Kalau kau yang jualan lebih cocok. Masuk. Ya udah balik ke challenge awal. Boleh. 8. Oh Kalau main one on one langsung menang. iya. Cuman kan ini nggak main, jadi nggak masuk lagi. Waduh. Gue mau gini tadi, ini 8. Asli. Masuk lah, asli. Berarti Abraham tuh sekarang lu di S1 unggul mau udah beres kan? Udah beres. Udah beres. Jadi lu sekarang S1 nih. S1. Jurusan Teknik Industri. Oke, lu kepikiran nggak? Walaupun sekarang karir basket tuh lagi bagus, tapi lu punya pemikiran nggak sih? Gue kayaknya, aku cuma pengen sekitar berapa tahun lagi, atau gue berikutnya gue pengen kerja deh atau gimana? Sebenarnya mama tuh pengen banget Bram S2. Oke. Tapi setelah dipikir-pikir ya S2 juga menarik, kayak membuka pikiran, ketemu koneksi baru, Iya. terus jadi lebih pintar, main basketnya juga pasti lebih bagus kalau Iya. kita pintar. Tapi setelah dipikir-pikir ya mungkin meskipun ya masih dapat beasiswa, cuma mungkin nyocokin waktunya susah, terus kayak setelah dipikir-pikir lebih milih buat mulai wirausaha sendiri atau mau S2 kayak gitu. Jadi mungkin lebih dipikir kayak misalnya nggak kerja jadi profesional di kantoran gitu ya, mungkin S2 bukan sesuatu yang Keharusan. bukan sesuatu yang ya bisa menjadi pilihan utama gitu. Penting Oke. tapi kayak masih banyak opsi-opsi lain. Basket kira-kira masih berapa tahun lagi atau ada gambaran? Basket sampai Semaria Wisang kali ya. Tadi udah 8, sekarang 24 aja. Oke. Tapi floater. Floater tuh susah loh. Ho. Aduh. Oke. Kemarin ya cuman ya udah beres nih untuk Indonesia Patriot. Cuman kalau lihat tim IBL yang menurut kamu bagus, menurut kamu finalnya siapa sama siapa? Finalnya ya. Kalau dilanjutkan ya. Kalau dilanjutkan. Kalau dilanjutkan. Kalau enggak kan tetap setapak juara. Kalau dilanjutin mungkin satu spot punya PJ Satu spot punya PJ, ya. Satunya mungkin NSH atau SM. NSH atau SM. Emang sih kalau kita lihat dari kualitas pemain lokal dan juga tentunya pemain asingnya juga ya. Ya. Cuman gini aja gitu. Aduh. Oke. Itu susah loh. Susah loh. Aduh. Oke. Gerakannya MJ double class. Oke. Wow. Gerakannya ember.
Abraham, kita ngomongin soal kalau orang-orang tahu nih kalau ngobrolin nama Abraham pasti ngobrolin yang kejadian kemarin yang menjadi pro dan kontra. Dan buat Kak Ogi adalah salah satu yang membela Abraham sebenarnya pada saat itu. Tapi Kak Ogi juga ngelihat bahwa gini, pasti ada sebab akibat, iya kan, sebuah kejadian. Kayak Kak Ogi yang ngalamin, Ogi waktu itu videoin polisi, akibatnya ya Ogi harus dapat hukuman. Tapi yang Kak Ogi pikir-pikir lagi, gila ya, 2,5 tahun yang lalu kamu kesini, Kak Ogi sempat nanya gini ke kamu, masih inget gak? Apa? Abraham, ada masukan nggak buat IBL? Kapan untuk Liga Indonesian Basketball League? Waduh. Terus Abraham ngomong gini, enggak, ntar takut di-ban. Udah di ban. Akhirnya Kejadian Ediwan ban. akhirnya beneran di-ban, tapi berapa tahun kemudian, bukan sama IBL gitu ya. Oke, walaupun ada satu pelajaran, namanya kalau pengen nanya, pelajaran apa yang Abraham ambil dari satu kejadian itu? Mungkin ngelihatnya sih kayak gini, kayak kalau kita bekerja, misalnya Tuhan kasih kita talenta, Iya. kita mengerjakan talenta tersebut, dan Tuhan pasti akan kasih kita talenta-talenta yang baru kan. Iya. Nah di sini mungkin Tuhan pengen Bram kayak dapat talenta baru, gimana berkomunikasi di publik dengan baik, Iya. gimana menyikapi masalah, Iya. menghadapi pressure kayak gitu-gitu sih, dan mungkin lebih wise lagi dalam mengutarakan pendapat. Oke, itu menarik. Hampir sama karena ini masalah kebebasan berpendapat. Kak Ogi pun ngalamin hal yang sama sebenarnya. Cuman nggak pernah menyesal sama kejadiannya. Kak Ogi juga nggak pernah menyesal Kita sama kejadiannya. Harus syukuri. Yuk. Dan satu lagi adalah mungkin gini. Ya udah semoga tidak terjadi lagi sama pemain-pemain lainnya. Supaya coba pemain-pemain lainnya dibekali sama hal-hal yang tadi mungkin Abraham sempat bilang tentang bagaimana berkomunikasi. Itu penting loh untuk olahragawan apapun, nggak cuma di basket. Tentu. Gitu ya, karena kita lihat juga bagaimana pemain-pemain NBA gimana bisa berkomunikasi, bahkan rookie-rookie-nya aja udah ngomongnya udah bagus-bagus gitu, berdiplomasinya. Tapi kalau pemain bisa berdiplomasi, menurut gue pelatih juga harus bisa berdiplomasi. Oke, itu oke. Tes tip. Oh. Oke, sip. Gue tadi dapat H. Gue dapat H itu sebenarnya dari sini doang nih. Baik shot aja. Tapi baik shot tuh suka nggak aku cuma pengen di sini aja. Ya kan? Aduh, Kenapa bang shot? Kenapa bang shot? enggak. Oke, sekarang kita mau shoot or truth. Ini juga waktu itu Abraham belum pernah. Lu harus jawab dengan jujur kalau lu misalnya nggak bisa, shootnya misalnya gua masuk, lu nggak masuk. Gitu Iya. Siap. Oke, dari gua dulu ya. Ya. Gua sih free throw udah jasa. Biasa nggak masuk. Iya, Pak. 87% di IBL. Wih, asik. Tapi IBL-nya stop. Tapi kan itu kan IBL, bukan Ainsos Basketball Court. Iya, makanya beda ya. Beda. 13%. Tuh. Itu tuh nggak bisa kayak diganggu-ganggu. Abraham, pertanyaan pertama dulu gini. Dari awal pun lu bilang, oh gila, dari awal tadi bilang gila. Kalau berarti nggak ada pemenang, berarti Setapak masih juara bertahan dong, ya nggak? Dan lu begitu bangganya, begitu sayangnya sama Setapak. Nah, sekarang kalau gini, kalau ternyata tahun depan Setapak nggak main lagi, kita nggak tahu misalnya, lu akan kemana? Sampai sekarang juga sebenarnya Agustus ini kontrak habis. Tapi belum ada tawaran juga. Mungkin Kalau lu boleh milih satu tim, gue akan milih tim yang paling serius sama gue. Jadi nggak ada pertimbangan kayak jauh atau enggak? nggak harus ke kota mana, harus ke tim mana, Bisa ke kota manapun. ke kota manapun, tapi yang paling serius. Serius kan juga dalam arti paling banyak kan, bisa fasilitasnya, Iya. bisa apa aja gitu, angkanya, Bisa, ya apapun lah pokoknya. Abraham free throw-nya. Nih, gue berarti ngasih pertanyaan lagi nih. Tuh. Asik ya. Bram, pengen tahu Nah, waktu press conference itu, Hah? ya, kan lu sama Coach Toro, Hmm. ya. Setelah beres press conference, apa sih reaksi Coach Toro sebenarnya? Orang tuh pengen tahu sebenarnya reaksinya, apakah langsung marah atau langsung apa? Reaksinya apa? to be honest ya, Coach Toro tuh nggak pernah marah sama gue. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Soalnya kalau misalnya lu marah kan harus ada alasan yang jelas. Iya. Jadi dia tanya ke gue kenapa lu begitu.
Terus ya gue jelasin ya kan, lo ngomong gitu soalnya. Enggak, itu jadi setelah beres tuh dia langsung nanya kenapa. Oh enggak, lu- besoknya. Besoknya kan? Besoknya. Berarti kejadian itu sebenarnya tidak membuat Coach Toro jadi marah sebenarnya. Buktinya gue masih main paling banyak. Oke, iya. Oke. Cukup. Terima kasih Chan. Udah cukup ya. Nah, sekarang untuk halftime show selain kita ada shoot or truth, sekarang mumpung ada Vincent. Nih, Vincent. Kita seru. Dulu udah ngedang di sini 2 tahun lalu juga ya. 2 tahun lalu juga. Sekarang kita mau Vincent ngedang. Lewatin Enzo. Siap, Cok. Enzo diloncatin ya. Enzo diem. Diem. Oh. Nis diem sini, diem. Kopinya coba dulu nih. Nah, siap ya, diem. Enzo diem. Aku tak. Ogi duduk kayaknya. Duduk bisa ya? Duduk, bener. Majuan dikit ya? Oh, gini ya? Gini. Takut. Aduh. Gila. Wih, apaan? Kenapa, Cok? Oke, thank you, In Converse, tapi Converse-nya juga beda. Ya kan? Kita balik lagi ke timnas. Oke. Abram boleh bawa satu pemain untuk bantu di timnas. Abram akan bawa pemain lokal siapa? Satu aja nih. Satu. Dua lah. Satu lah. Ah. Satu dulu. Adi Pratama. Adi Pratama. Oke, ini berarti sama seperti Pras juga bilang ya waktu itu Pratama juga bilang. Oke, kalau dua Adi Pratama sama Widi. Widi. Oke, untuk di point guard lah pasti Iya. ya. Ini, Bangnya udah buka, Kak. ya. Sini ya. Gak boleh kena. Aduh. Coba kenapa tadi muka belakangnya nggak bisa? Iya, coba. Keren ya. Iya. Gak. Gua nggak boleh sampai kalah di sini, gerakan gua banget. Horse. HORS. Aduh, gua jauh banget nih. Nah, sekarang kita pertanyaan dari Instagram dari Raihan Wimar. Waktu Abraham kesini, Abraham belum punya signature shoes. Sekarang Abraham udah pakai signature shoes sama. Nah ini gimana sih rasanya jadi orang pertama yang mempunyai signature shoes, yang artinya juga punya beban tersendiri loh. Oh iya. Iya. Meskipun dengan exposure kayak gini nggak melulu enak, mungkin orang-orang lihatnya enak, oh foto Instagramnya 2 menit like-nya segini. Iya. Kan banyak yang mikir kayak gitu, tapi nggak seenak itu sebenarnya, karena meskipun dengan beban itu ya dunia yang kita miliki itu bukan cuma punya kita, Jadi punya publik. dan, Iya. dan tanggung jawab akan apa yang kita lakukan itu bukan cuma berdampak pada hidup kita, tapi juga berdampak pada hidup orang lain, Iya. berdampak pada penjualan sepatu ini, berdampak pada perusahaan label Ardiles. Iya. Tapi ya senang juga karena dengan punya signature shoes sendiri kayak, apalagi dengan anak daerah, makanya ada hashtag Just a Kid from Bangka. Iya. Itu tuh menurut saya kayak anak dari daerah pun bisa mencapai di posisi seperti ini. Dan hashtag itu juga bikin saya buat inget dari mana saya berasal kayak gitu. Biasa sih. Oh, harus jump shot. Tuh. Oke ya. Nggak boleh kena. Dapat HO. Harus jump shot. Ada jam siap. Iya, harus jump shot. Dia loncat tuh. Nah, gitu. Abram, pertanyaan lagi nih dari Rahadian Yogi. Kalau ada kesempatan untuk trial karir basket keluar, pilihnya Filipina atau Eropa? Mungkin saat ini kita harus akui bahwa kekuatan bola basket di Indonesia bukan yang terbaik di dunia, bukanlah yang menjadi perhitungan kekuatan besar di dunia. Jadi saya pengen banget main ke luar negeri, main abroad, bukan lebih ke milih, tapi yang mana yang tawarannya datang dari mana mungkin akan saya ambil.
Tapi kalau misalnya tadi pilihannya adalah sebenarnya kayak bukan cuma ini sih, lebih kayak kayak trial tuh mungkin latihan lah. Iya. Lebih milih Filipina atau ke Eropa sih sebenarnya. Mungkin Abraham lihat juga kepentingannya untuk basket Indonesia ya. Oh iya. Mungkin lebih ke Eropa sih. Sekalian Eropa ya. Kayak sekalian ke Eropa, sekalian jauh, sekalian dapat udara yang lebih baik. Iya betul. Pengalamannya juga sekalian Iya, jadinya. pengalamannya sekalian. Selesai, gosok batu. Bisa yang lihat nih. Gua gosok algi dulu. Bentar nih. Kamu ntar kayak gasing kayaknya. Nih. Lebih kayak gasing kamu muter-muter ini. Wah, Gila lo itu. Jadi ya. Di sini nih. Kita di sini. Tuh. Kelihatannya kayak gampang, tapi tekanan. Karena kalau dijaga lu jago. Lu kalau dijaga tuh jago. Kalau nggak dijaga belum tentu, lihat tuh. Kelihatannya gampang, tapi gampang. Abraham sekarang yang cepat. Jawab, silakan dijawab dengan cepat. Oke. Di musim ini ya, musim ini nih yang selesai sebenarnya, enggak tahu selesai atau enggak. Sebenarnya pengen main untuk timnas atau untuk setapak sebenarnya? Saya pengen Enggak, karena gini, dari awal setiap orang pasti pengen mempertahankan juaranya. Iya. Kalau gue sih pasti gitu ya. Cuman kalau Abraham sendiri, Oke, kalau pengen main kebanggaan buat main timnas, Iya. tapi kalau lebih kompetitif akan jauh lebih kompetitif kalau main di setapak. oke. Jadi persaingannya juga nggak cuma sampai di playoff. Betul. Gitu ya, oke. Dapat silver di SEABA 2017 Hah? atau dapat silver di SEA Games 2017? Dapat silver di SEA Games 2017. Iya, karena kita harus akui tadi sempat ngobrol sama Abraham juga, SEA Games itu adalah Event terbesarnya buat timnas basket Indonesia. untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia. Jadi emang harus diseriusin, termasuk sama perbasi juga. Main basket bareng pacar karena anak basket juga, atau buka bisnis bareng pacar. Buka bisnis bareng pacar. Kalau main Soalnya jadi Abraham, duit. jadi duitnya buat Nikah. main di Indonesia Nah, atau main di luar negeri. kalau ada tawaran karena di luar negeri. Kalau boleh cerita sedikit, apakah ada tawaran itu? Cuma sampai ada atau enggak? Tawaran resmi belum ada, tapi ketertarikan ada. Oke. Terakhir, Seneng banget. Seneng banget. Coach Gibi, Coach Toro. Wow. Dua-duanya pas. Dua-duanya. Oke. Sip. Gini aja nih. Gini ya. Gini, set. Baliknya ke sini. Tuh. Lumayan. MJ banget tuh. Ya, lebih mirip passing dong. Passing, muter, set, langsung kita. Ya, bebas. nah loh. Ya kamu, Tadi aja muter gitu bisa, yang gini mah cuma aduh. yang kamu masalahnya bentuknya bulat yang. Aduh, oke. Gosok batu, asik, bantuin suami. Aduh. Selamat. Aduh. Oke, kalau gitu abis ini gue gosok batu. Gila, padahal tadi gue udah lumayan udah bikin loh. Udah halo, hal pertama lo. Iya, hal pertama loh. Mantap kau Gi. Dan Abraham lagi yang pegang kamera nih. Iya, ini nggak banyak kan yang? Nggak apa? Sampai mana? Sampai mana? Ya ampun. Ya nginjek batu. Iya jadi. Gak apa-apa, itu masih kotor. Oke. Terus ini masukin mana? Sini. Ini udah cukup? Belum. Udah, Sini. Terus? ya udah ambil lagi. Ya ampun, Boh. Apa sih ya? Beginilah. Gara-gara kalah nih jadi nyuci batu, aduh. Gak apa-apa, tapi kata istri janji udah nyuci batu, gue yang dicuciin.
ternyata kali ini gue harus mengakui keunggulan dari Abraham Damar Grahita. Ternyata dia nggak cuma jago di mainnya aja, tapi horse juga jago. Jago bohongin orang. Oke, Abraham, gue punya beberapa hadiah. Oke. Ini kosaki yang berbeda sama yang waktu pertama kali datang. Akhirnya punya. Yang ini, terima Oke, kasih. keren. Terus juga waktu itu belum dapat jersey ya? Belum ada Belum. jersey pas itu. Nah, ini Keren banget. nomor 4, Grahita. Kita kayak Ilona ya pasti itu ya. Hati-hati, hati-hati. Sama ini juga ada masker juga. Ini basah buat ganti. Ya, buat ganti. Terima kasih. Saya juga punya buat Kak Ogi. Aduh, taruh dulu ya. Boleh. Waktu itu udah pernah dapat jersey Stapaknya. Namanya masih Abraham. Ya. Sekarang Grahita. Oh iya, oke. Ini adalah jersey yang di band. Timnas. Oh, bukan di band. Oke. Oh, Oke, Abraham, thank you banget. thank you Siap. juga Kak Ogi. Oke, kalau gitu terakhir kita mau ngasih kuis dulu nih, Abraham. Oke. Boleh nanti jawab di komen di YouTube channel gua. Pertanyaannya adalah jumlah poin Abraham waktu pertandingan kedua babak kualifikasi ya waktu itu lawan Filipina. Filipina. Ya. Gak banyak yang tahu ini. Nah, itu. Ya. Bahkan ada yang taunya emang Abraham main. Akhirnya Aduh. main. Ya, Hampir nggak main. jumlah poin lu tulis aja Instagram dulu apa, jawabannya apa, nanti kita bakal hubungin. Oke? Oke. Kalau gitu Abraham, sekali lagi sukses. Terima kasih udah ngobrol-ngobrolnya, sharingnya juga. Semoga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pasti jadi satu pelajaran buat kita. Ada hikmahnya juga. Semoga kita bisa kembali lagi main basket. Amin. Sehat. Sehat terus. Salam buat keluarga. Salam buat keluarga Bisa Ogi juga. mudik ke Bangka. Amin. Ya. Secepatnya. Cepatnya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Dadah. Bye. Kalau orang ini nih yang mau menyampaikan sesuatu, ini juga katanya adalah Siapa orang yang nih? lumayan deket sama Abraham dan pengen ngasih ujangan-ujangan. Stop snitch. Adam, enak alay. Dari awal masuk pro, gue selalu yakin lo tuh anak berbakat. Lo juga bekerja keras dan mau menerima masukan. Gue berharap lo tuh tetap rendah hati, takut akan Tuhan, dan selalu dekat sama keluarga dan orang-orang yang terkasih. Khususnya orang tua, karena gue yakin doa mereka yang bawa lo sampai sejauh ini. Dan yang paling penting, jangan suka ngambekan, sama jangan suka ngerasa nggak berbakat cuma karena hal yang sepele. Karena wajar dalam hidup ada ups and down. Yang penting gimana caranya kita selalu semangat supaya bisa bangkit. Gue berdoa supaya lo selalu sukses, oke? God bless you. Bener gak? Lu dekat sama Pringgo Oh ya? gila, gue deket banget. Nah. Deket banget. Karena masih gini, Pringgo sempat main di stadium juga. Iya. Ya barengan ya waktu itu ya. Iya, rookie season gue dia datang. Nah iya, dan Pringgo pun juga kita lihat dia adalah seorang MVP, jadi orang yang disorot juga. Dan dia pernah mengalami down, di mana dia harus di-ban waktu itu. Dan ternyata lu mengikuti jejaknya. Ya, tapi nggak jadi pelajaran juga, karena gue lihat Pringgo pun jadi semakin dewasa juga gitu, bahkan bisa ini. Lu ngeliat sosok Pringgo tuh gimana sih? Gila sih, tadi lu bilang kayak apa? Pemain kan. Pringgo kayak pensiun udah kelamaan. Udah lama ya, salah ya, harusnya bukan pemain ya. Iya. Kalau Kak Pringgo sama Kak Sheila itu istrinya itu benar-benar kayak sosok kakak sih buat gue, kayak banyak banget bantu gue di dalam dan di luar lapangan. Di luar lapangan terutama ngajarin gue kayak lu jadi pemain basket harus kayak gini. Kayak lu kalau misalnya negosiasi harus kayak gini. Iya. Pengalaman negosiasi dong. Iya. Terus kayak gimana caranya lu tetap bisa bersyukur gimana pun keadaannya, itu bener-bener kayak bukan sesuatu yang bisa lu beli sih, kayak itu tuh bener-bener lu dapatnya cuma-cuma tapi itu berharga banget gitu. Makanya lu ngikutin jejak, jangan ngikutin jejak jadi MVP, jangan cuma di band.